Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Yunus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin." Quran Surat Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun alias Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang lalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat yang artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 139-148. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nun yang artinya, maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang alias Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang soleh. Quran Surat Al-Qalam ayat 48-50. Kalangan ahli tafsir mengatakan Allah Ta'ala mengutus Yunus kepada penduduk Nainawa di daerah Al-Mausil. Jadi penduduknya alias kaumnya Nabi Yunus adalah Nainawa di daerah sekitar Al-Mausil. Yunus menyeru mereka kepada Allah Ta'ala, namun mereka mendustakannya dan bersikukuh dalam kekafiran dan penentangan mereka. Setelah waktu berjalan sedemikian lama, maka Yunus keluar dan pergi dari hadapan mereka. Ia menjanjikan kepada mereka akan datangnya azab yang akan menimpa mereka setelah hari kebangkitan. Ibnu Mas'ud, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan ulama salaf yang lain berkata, ketika Yunus meninggalkan kaumnya dan mereka merasa bahwa azab Allah akan menimpa mereka, maka Allah Ta'ala memberikan hidayah dalam hati mereka untuk bertaubat dan kembali kepadanya, serta menyesali atas apa yang mereka perbuat terhadap nabi mereka. Mereka pun segera bertobat kepada Allah. Mereka menundukkan diri di hadapannya. Semua orang pun menangis, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun perempuan, serta para ibu kandung, binatang ternak, binatang melata, hewan piaraan, unta dan anaknya, sapi dan anaknya, kambing serta anaknya pun ikut bersuara. Saat itu kondisinya sangat memilukan. Dengan daya, kekuatan, kasih sayang, dan rahmatnya, Allah Ta'ala menghilangkan azab dari mereka yang hampir menimpa mereka ibarat kegelapan malam yang menyelimuti mereka. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, yaitu apakah kamu pernah mendapatkan umat yang terdahulu ada sebuah penduduk yang beriman secara keseluruhan? Ayat di atas menunjukkan bahwa hal tersebut belum pernah terjadi, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberani
pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu utus untuk menyampaikannya. Allah Ta'ala berfirman, selain kaum Yunus, tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Para ahli tafsir berbeda pendapat apakah keimanan tersebut bermanfaat bagi mereka di akhirat kelak sehingga dapat menyelamatkan mereka dari azab akhirat, sebagaimana ia telah menyelamatkan mereka dari azab dunia. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, yang mana yang nampak secara zahir dari redaksi ayat adalah iman tersebut akan menyelamatkan mereka dari azab akhirat. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 147-148, kenikmatan hidup hingga waktu yang ditentukan tidak menafikan akan diangkatnya azab akhirat. Telah menjadi kesepakatan bahwa jumlah mereka adalah 100.000 orang. Namun para ulama berbeda pendapat berkaitan kelebihan dari 100.000 orang tersebut. Dari Makhul jumlahnya 10.000 orang. At-Tirmizi Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadis Zuhair, ayahku bin Ka'ab telah menceritakan kepadaku bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Maka beliau menjawab, kelebihannya adalah 20.000 orang. Sekiranya tidak ada rawi yang samar di atas, niscaya hadis tersebut dapat digunakan sebagai penjelas ayat di atasnya. Karena ayat hadis di atas itu rawinya doif. Dari Ibnu Abbas mengatakan jumlah mereka adalah 130.000 orang. Ia juga mengatakan jumlah mereka adalah 130.000 orang lebih. Ia juga berpendapat jumlah mereka adalah 140.000 orang lebih. Sa'id bin Jubair berkata jumlah mereka adalah 170.000 orang. Mereka juga berbeda pendapat apakah Yunus diutus kepada mereka sebelum ia berada di dalam perut ikan hiu ataukah sesudahnya. Dalam masalah ini terdapat 3 pendapat dan hal ini telah kami jabarkan dalam kitab tafsir. Intinya setelah Yunus pergi dalam keadaan marah karena perbuatan kaumnya, maka ia pun menaiki kapal yang berlayar di lautan. Hampir saja mereka tenggelam. Para ahli tafsir mengatakan para penumpang bermusyawarah untuk diadakan undian. Bagi siapa saja yang keluar undiannya, maka mereka akan melemparkannya ke laut agar berkurang beban di kapal. Setelah mereka mengundi, maka undian tersebut jatuh pada Nabiullah Yunus. Namun mereka tidak mengizinkan bila Yunus harus dilempar ke laut. Mereka pun mengulangi undian untuk yang kedua kalinya. Namun yang keluar tetap nama Yunus lagi. Yunus pun telah siap-siap melepas pakaiannya dan ingin menceburkan diri ke dalam laut. Namun orang-orang mencegahnya. Mereka pun mengulangi undiannya yang ketiga kali. Dan ternyata yang keluar adalah nama Yunus lagi. Karena memang Allah menghendaki suatu hal yang sangat besar darinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surat Saffat ayat 139-142. Karena Nabi Yunus mengalami kalah dalam mendapatkan undian, kemudian ia dilemparkan ke dalam laut. Allah kemudian mengutus seekor ikan besar yang berasal dari laut hijau. Ikan tersebut menelannya dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada ikan tersebut agar tidak memakan dagingnya dan tidak meremukkan tulang-tulangnya. Sebab Yunus bukanlah rezeki bagi ikan tersebut. Ikan yang besar tersebut membawa Yunus berkeliling ke lautan. Ada yang mengatakan bahwa ikan yang besar tersebut pun ditelan oleh ikan yang lebih besar lagi. Kalangan ahli tafsir mengatakan setelah Yunus berada di dalam perut ikan yang lebih besar tersebut, maka ia mengira bahwa ia telah meninggal. Namun setelah ia berusaha menggerakkan anggota badannya, maka anggota badannya pun bergerak. Dari sana ia yakin bahwa ia masih hidup. Seketika ia bersujud kepada Allah, ia berkata, wahai Robku, sesungguhnya aku bersujud kepadamu di tempat yang belum pernah digunakan oleh seorang pun untuk bersujud. Para ulama berselisih pendapat berkaitan berapa lama Yunus berada dalam perut ikan itu. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ikan besar tersebut menelan Yunus di waktu duha dan memuntahkannya di waktu sore hari. Qatadah mengatakan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Ja'far As-Shadiq berkata Yunus berada di dalam perut ikan selama 7 hari.
Pendapat ini dikuatkan dalam syairnya Umayyah bin Abi Ash, dengan karuniamu, engkau telah menyelamatkan Yunus. Ia berada di dalam perut ikan besar selama beberapa hari. Sa'ad bin Abu Hasan dan Abu Malik berkata, Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Hanya Allah yang maha mengetahui berapa lama Yunus berada di dalam perut ikan itu. Intinya setelah ikan itu membawa Yunus ke dasar lautan yang paling dalam dan dihantam oleh ombak yang besar, maka ia mendengar tasbih ikan-ikan pada Allah. Sampai-sampai ia pun mendengar tasbihnya kerikil-kerikil kecil kepada zat yang telah menumbuhkan butir tumbuhan dan biji buah-buahan. Rob yang memiliki semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Saat itulah dan di tempat seperti itulah Yunus mengatakan dengan lisan sebuah perkataan sebagaimana yang dikatakan oleh zat yang Maha Mulia dan Maha Agung yang mengetahui seluruh rahasia dan pembicaraan yang disembunyikan. Zat yang dapat mengetahui segala madharat dan ujian, yang maha mendengar segala bentuk suara, meskipun lirih, maha mengetahui segala yang tersembunyi meskipun kecil, dan maha mengabulkan segala bentuk permohonan meskipun besar. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang jelas yang diturunkan kepada Rasulnya yang terpercaya. Dialah zat yang maha benar, Rabb semesta alam dan ilah bagi segenap Rasul. Firman Allah Ta'ala, وَذَنُّونِ إِذْ dan ingatlah kisah Zunnun alias Yunus ketika ia pergi, yaitu menuju ke keluarganya. Abu Muhammad Isnam bin Mar'i mengungkapkan, maksud dari pergi menuju keluarganya adalah ungkapan yang sangat janggal sekali dan menyelisihi zuhir Al-Quran. Sebab secara zuhir Al-Quran menunjukkan bahwa Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan membiarkan mereka bersama kekafirannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Di antaranya juga diambil sebuah ikhtisar syair yang masyhur. Zaman yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Maha suci engkau, bila engkau menetapkan sesuatu, maka terlaksanalah hal itu. Firman Allah Ta'ala, fanada fi dhulumat, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, yaitu kegelapan di dalam perut ikan dan kegelapan di dasar lautan serta kegelapan malam. Jadi maksud dalam keadaan gelap itu ada 3 bagian. Pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Kedua, kegelapan di dasar lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Salim bin Abi Ja'ad berkata, ikan yang menelan Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang lebih besar lagi, sehingga Yunus berada di dalam kegelapan 2 ikan besar dan kegelapan dasar lautan. Ada yang mengatakan, sekiranya dia Yunus tidak bertasbih kepada Allah, dia di dalam perut ikan itu, maka mengatakan tahlil dan tasbih, mengakui keagungan Allah dengan tunduk dan patuh kepadanya, bertaubat kembali kepadanya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu hingga hari kiamat. Niscaya dia akan dibangkitkan dari dalam perut ikan tersebut. Ada yang mengatakan maknanya, maka kalau sekiranya dia tidak, sebelum dia makan oleh ikan besar itu, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, termasuk orang yang melakukan ketaatan dan mendirikan sholat, serta berzikir kepada Allah. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dalam Al-Bazar, kitab musnadnya dari hadis Muhammad bin Ishaq. Saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, ketika Allah hendak memasukkan Yunus ke dalam perut ikan yang besar, maka dia mewahyukan kepada ikan itu, ambillah Yunus, tapi jangan engkau koyak dagingnya dan jangan engkau remukkan tulangnya. Setelah ikan tersebut membawa Yunus hingga dasar lautan, maka Yunus mendengar suara yang sangat lirih. Yunus bertanya kepada dirinya, suara apa ini? Maka Allah mewahyukan kepadanya ketika ia masih di dalam perut ikan itu adalah suara tasbihnya binatang-binatang laut. Rasulullah melanjutkan, maka Yunus bertasbih di dalam perut ikan, maka para malaikat pun mendengar tasbihnya dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar suara yang sangat lirih di bagian bumi yang sangat asing.
Allah Ta'ala berfirman, itu adalah suara hambaku, Yunus, ia telah bermaksiat kepadaku. Lalu aku masukkan dia ke dalam perut ikan di dalam laut. Para malaikat berkata, apakah hamba yang soleh yang amal solehnya senantiasa diangkat kepadamu setiap siang dan malam hari? Allah Ta'ala berfirman, ya. Rasulullah bersabda, saat itulah para malaikat memintakan syafaat kepada Allah untuknya. Lalu Allah memerintahkan ikan itu untuk melemparkannya ke pantai. Sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya Quran Surat As-Saffat ayat 145, sedang ia dalam keadaan sakit. Ini merupakan lafadz Ibnu Jarir baik dari segi sanad maupun matan. Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam kitab tafsirnya, sesungguhnya saya mendengar dari Anas bin Malik, saya hanya mengetahui bahwa Malik memarfu'kan hadis ini kepada Rasulullah. Beliau bersabda, ketika Nabi Yunus mengetahui bahwa ia berada di dalam perut ikan, maka ia pun berdoa. Seraya berkata, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini pun terdengar hingga sampai Arsy. Maka para malaikat berkata, wahai Rob, telah mendengar suara yang sangat lirih dari negeri yang sangat asing. Allah berfirman, tahukah kalian suara apakah itu? Mereka menjawab, tidak wahai Rob, siapakah dia? Allah berfirman, suara hambaku Yunus. Mereka bertanya, apakah hambamu yang senantiasa amalannya diterima dan doanya terkabul? Mereka berkata, wahai Rob kami, tidakkah engkau mengasihinya atas apa yang telah ia lakukan ketika dalam kelapangan? Tidakkah engkau menyelamatkannya dari musibah ini? Allah Ta'ala berfirman, benar. Maka Allah memerintahkan ikan tersebut untuk melemparkan dia ke daerah yang tandus. Ibnu Qasid telah mengabarkan kepadaku ketika aku menceritakan hadis ini, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Yunus dilempar ke daerah yang tandus, lalu Allah menumbuhkan pohon yaktinah. Kami bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah pohon yaktinah itu? Yaitu pohon labu. Abu Hurairah mengatakan, Allah menyediakan sapi liar yang memakan rerumputan. Ia melanjutkan sehingga Yunus dapat memerah susunya dan meminumnya setiap pagi dan sore hari. Namun riwayat di jalur yang lain adalah gharib. Allah Ta'ala berfirman, fanabathnahu, kemudian kami lemparkan dia. Maksudnya dihempaskan. Ibnu Mas'ud berkata, ibarat seekor anak burung yang tidak memiliki bulu sama sekali. Ibnu Abbas, As-Suddi, dan Ibnu Zaid berkata, ibarat bayi ketika lahir yang tidak memiliki apa-apa. Jadi ketika Nabi Yunus dilemparkan dari dalam perut ikan, ketika telah bertasbih dan mendapatkan tobat, diterimanya tobat, beliau dihempaskan sebagaimana bayi yang lahir yang tidak memiliki apa-apa. Jadi dia tidak memiliki apa-apa, kosong. Kemudian ditumbuhkan pohon yaktinah, yaitu pohon labu di sekitaran itu. Sebagian ulama mengatakan ada berbagai hikmah di balik tumbuhnya pohon labu itu, di antaranya daunnya yang sangat lebat dan rindang, tidak ada lalat yang mendekatinya. Buahnya dapat dimakan mulai dari pangkal hingga ke ujungnya, baik dimakan mentah maupun dimasak. Dapat dimakan kulit dan bijinya, pohon labu juga dapat mencerdaskan otak dan manfaat yang lain. Telah kami jelaskan bahwasanya Abu Hurairah bahwa Allah Ta'ala menyediakan sapi bagi Yunus yang dapat diperah air susunya dan dapat digembala di padang rumput. Sapi tersebut akan memberikan susunya baik di pagi hari maupun di sore hari. Ini merupakan rahmat dan nikmat dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Ibnu Jarir berkata, Imran bin Bakar Al-Kilai telah menceritakan kepadaku sampai di mana Ali bin Zaid dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, saya mendengar Sa'ad bin Malik, Sa'id bin Abi Waqqas berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, nama Allah yang apabila digunakan untuk berdoa maka akan dikabulkan, dan apabila digunakan untuk memohon maka akan diberi. Itu adalah doanya Yunus bin Matta. Sa'ad bin Malik berkata, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa tersebut hanya khusus bagi Yunus ataukah bagi seluruh umat kaum muslimin? Maka beliau bersabda,
Doa tersebut berlaku bagi Yunus dan bagi seluruh kaum muslimin. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala? Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang dolim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Syarat tersebut datang dari Allah bagi siapa saja yang berdoa kepadanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu adalah doa daripada Nabi Yusuf ketika berada di dalam perut ikan nun atau ikan yang sangat besar. Jadi nasab beberapa hal sebelumnya yang tadi telah kami sebutkan bahwasannya ada di mana nasab Nabi Yunus ini menjalur kepada mata. Jadi nasabnya adalah Yusuf bin Mata. Yusuf bin Mata, sebagaimana firman dari hadis, bukan firman, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Sa'id As-Sajjad telah menceritakan kepada kami sampai di mana Muthalib bin Zahandab, ia berkata, Abu Khalid berkata, aku mengira bahwa ia adalah Mushab. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdoa dengan doa Yunus, niscaya akan dikabulkan. Yang ia maksud adalah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas, ia pernah berkata, beliau pernah melewati Utsman bin Affan di dalam masjid. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Ia memandangku dengan tajam dan tidak menjawab salamku. Kemudian aku mendatangi Umar bin Khattab seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah yang terjadi sesuatu dalam Islam? Ia menjawab, tidak. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, cuma aku tadi melewati Utsman di dalam masjid. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, namun ia malah memandangku dengan tajam dan tidak menjawab salamku. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, maka Umar mengutus seseorang kepada Utsman untuk menemuinya. Kemudian Umar berkata, kenapa engkau tidak menjawab salam saudaramu? Utsman menjawab, aku tidak melakukan hal itu. Sa'ad berkata, aku berkata, kamu melakukannya. Hingga pada akhirnya Utsman bersumpah dan aku pun juga bersumpah. Saat berkata, kemudian Utsman teringat seraya berkata, benar, dan aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Benar kamu tadi melewatiku dan saat itu aku sedang berbicara dengan diriku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah. Demi Allah, setiap kali aku hendak mengingatnya kembali, maka basiroh dan hatiku selalu tertutup. Saat berkata, aku akan memberitahukannya kepadamu, sesungguhnya Rasulullah hendak memberitahukan kepada kami doa yang pertama kali. Namun datanglah seorang badui yang membuat beliau disibukkan dengannya. Lalu Rasulullah bangkit dan melangkah pergi. Aku pun mengikutinya ketika aku merasa bahwa beliau akan bersegera masuk ke dalam rumah, maka aku hentakkan kakiku ke dalam. Aku menoleh kepada Rasulullah dan beliau bertanya, siapa itu? Apakah Abu Ishaq? Saat berkata, aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bertanya, ada apa? Demi Allah sesungguhnya engkau tadi akan memberitahukan doa yang pertama kali, lalu datanglah si badui yang membuatmu disibukkan dengannya. Beliau bersabda, alangkah indahnya doa Dhunnun alias Yunus, ia berada di dalam perut ikan, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Tidakkah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa ini, melainkan ia pasti dikabulkan. Dirawayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad. Allah Ta'ala berfirman, wa inna Yunusa minal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Quran surat As-Saffat ayat 139. Allah Ta'ala menyebutkan dalam deretan para nabi yang mulia dalam surat An-Nisa dan Al-An'am. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada mereka. Imam Ahmad berkata, Waqi' telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Abu Wa'il dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak pantas seorang pun yang berkata, aku lebih baik dari Yunus bin Mata. Imam Bukhari juga berkata, Hafs
bin Umar telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak pantas seorang pun yang berkata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Imam Bukhari juga berkata, hadis ini dinisbatkan kepada ayahandanya. Imam Ahmad, Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Syu'bah bahwasanya Syu'bah berkata, yang diceritakan oleh Abu Dawud, Qatadah tidak mendengar dari Abu Aliyah kecuali 4 hadis, salah satunya yaitu dari hadis yang saya sebutkan tadi di atas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Affan, dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Abi Zaid, dari Yunus bin Mahron, dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, tidak pantas seorang pun yang berkata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Al-Hafidh Al-Qasim juga meriwayatkan hal itu. Sanad jayyid, namun yang lainnya tidak meriwayatkannya dari hadis-hadis di atas. Imam Bukhari berkata Abu Al-Walid, isinya sama, kurang lebih sama. Demikian halnya Muslim juga meriwayatkan hal itu. Jadi banyak sekali hadisnya sama. Tapi dalam periwayatannya rawi hadisnya ada yang berbeda. Dalam hadis Bukhari dan Muslim berasal dari hadis Abdullah bin Al-Fadl, dari Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj, dari Abu Hurairah berkaitan dengan kisah seorang Muslim yang menempeleng wajah seorang Yahudi tatkala ia mengatakan tidak, demi zat yang telah mengutus Musa bagi segenap alam. Imam Bukhari berkata hadis yang lain bahwasanya Rasulullah bersabda, aku tidak mengatakan bahwa ada seorang yang lebih baik dari Yunus bin Matta. Lafaz di atas menguatkan salah satu dari dua makna. Yang pertama, tidak pantas seorang pun yang berkata aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Kedua, tidak pantas seorang pun melebihkan diriku dari Yunus bin Matta. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis, janganlah kalian melebih-lebihkan diriku dari para nabi yang lain, dan janganlah kalian lebih-lebihkan diriku dari Yunus bin Matta. Namun hadis ini tidak sahih. Masih perlu banyak pertimbangan untuk melihat apakah sahih atau tidaknya. Ini merupakan bentuk ketawaduan dari beliau kepada Yunus bin Matta. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada segenap para nabi dan rasul. Itu tadi merupakan kisah dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kali ini ada sebuah pertanyaan. Yaitu tentang apakah benar Nabi Yunus itu nasabnya dinisbatkan kepada ibunya, yaitu Yunus bin Matta. Sebenarnya kalimat mata itu terjadi ikhtilaf. Jadi ada seputar ikhtilaf di antara nama mata ini. Sebagian ulama mengatakan itu nama ibunya. Salah satu keterangan pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fi Tarikh, menurut satu pendapat tidak dinasabkan salah satu nabi kepada ibunya kecuali Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yunus bin Matta. Pun disampaikan juga dalam kitab Al-Mukhtasar fi Akhbar Bashar, tidak ada penisbatan kecuali dua nabi, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yunus bin Matta. Namun menurut qaul yang paling sahih bahwasanya nama Matta adalah bapaknya, bukan nama ibunya. Jadi Yunus bin Matta itu bukan ibunya tapi bapaknya. Sebagaimana disampaikan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, juga disampaikan pula dalam kitab Tafsir Al-Alusi. Nah, itu. Jadi ada sebagian yang mengatakan Matta itu adalah nama ibunya, tapi kalimat yang paling sahih adalah Matta itu adalah nama bapaknya. Demikian kisah daripada Nabi Yunus.
Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.